Swadaya Yuan. Kecil. Bawa kue ini ya, berikan ke paman. Ya. Paman, kamu lapar kan? Ini papa suruh aku kasih kamu, masih hangat. Terima kasih, gadis kecil. Kamu berdua dan ayahmu sudah 7 hari berturut-turut beri aku kue ini. Aku merasa terharu, tidak punya apa-apa. Aku punya kuas yang bisa mengabulkan keinginan. Ku beri padamu. Paman tua, berbuat baik padaku. Ambil saja. Pergilah. Ayah, Ada apa? paman dia. Mana paman yang itu kenapa tidak kelihatan? Paman itu mungkin sudah pergi. Kamu gambar dulu, ayah pergi sibuk sedikit. Wah, masih ada satu di sini. Yang ini masih bisa dipakai. Ayo, datang lihat-lihat makan enak sampai kenyang. 6.000 bisa tambah sesuka hati. Cepat-cepat, ayo. Ayah bilang tidak ada yang datang beli. Xiao-xiao di depan kios ayah. Banyak orang berdesakan. Ayo. Buang-buang waktu lagi. Tidak bisa, demi Xiao-xiao, demi uang paman. Harus tetap berjuang. Bos, beri saya 1 kue goreng, beri saya juga 1, saya juga mau. Tidak bisa kalau orang terlalu banyak, ayah akan sangat lelah. Ayah bilang, berjualan untuk mendapatkan banyak uang. Xiao Dengge di TV. Kalau ayah punya ayah yang kaya, ayah tidak perlu berjualan lagi. Anak, Ayah, akhirnya menemukanmu. Anak, ayah, akhirnya aku menemukanmu. anakku, Bapak, Anda salah orang mungkin. Ma Tianliang, kamu kehilangan ibu saat 3 tahun, ayah juga sudah lama tiada, bisa hidup berkat bantuan bibimu. Kamu tidak boleh tertipu lagi. Kakek. Hei cucu manis. Ayo, biarkan kakek memelukmu. Xiao-xiao, jangan ke sana. Anakku, kamu masih marah sama ayah? Marah karena ayah kehilangan ibumu dan kamu waktu itu. Aku tahu aku salah, aku menyesal. Selama lebih dari 20 tahun, aku selalu mencari ibumu dan kamu. Aku bisa memberi kamu kompensasi, aku akan segera memberimu kompensasi. Nah, semua ini buat kamu. Kartu hitam bisa kamu gunakan semuanya. Properti segera pindah tangan. Mobil, pilih suka. Kalau tidak cukup, masih ada. Semua bisa diberikan. Asalkan, kamu mau terima aku sebagai ayahmu. Astaga, sekarang penipu sampai niat begini ya? Tapi, tanda pada kartu hitam dan sertifikat tanah itu asli. Tunggu.
Ada fotografer. Jangan-jangan ini acara reality show? Meniru miliarder tomat merah. Bilangi fotografer itu untuk merekam semua momen pertemuan aku dan anakku. Baik. Pak Tua, ini lagi bikin acara variety show ya? Miliarder tomat merah. Bikin acara, anakku tahu, Grup M aku adalah grup media terbesar di dunia, menguasai hak siar berbagai acara Korea, Jepang, dan Barat. Dan tahu juga aku yang investasi film miliarder tomat merah itu. Oh iya benar-benar, anakku semua ini kau sudah tahu. Ah, jadi Pak Tua ini juga nggak usah sok lagi. Apakah katakan benar, Nak? Apa yang kau pikirkan itu benar? Oh, ini benar-benar acara variety show. Pak Tua, meskipun aku setuju, tapi soal duit nih, katanya selebriti yang ikut acara variety itu bayaran minimalnya jutaan, walaupun aku orang biasa nih, tapi duitnya jangan kurangnya. Mana ada anak yang gak sayang bapaknya? Akhirnya anakku setuju dengan permintaan maafku. Aku harus ganti rugi anakku. Langsung transfer 1 triliun ke kartu aja deh. Tenang aja, Nak, sudah ketransfer kok 1 triliun. Pak, saya akan bekerja dengan baik. Anda ke timur, saya tidak ke barat. Bagus. Baiklah. Memerankan anak sebulan dibayar 10 juta, orang kaya ternyata memang banyak uang tapi bodoh ya. Seperti yang diharapkan dari anakku, M. Aguohao, sangat berbakti. Dengan uang segini saja, aku bisa memaafkan diriku yang menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab. Hei, Xiao. Apa yang sedang kamu gambar? Xiao menggambar seorang ibu yang cantik. Xiao berharap ayah bisa menikahi seorang ibu yang cantik untuk Xiao. Tuan muda, Nona, Bapak. Selamat datang di rumah. Ada kakak perempuan yang cantik. Xiao, cepat kembali. Maaf ya. Gak apa-apa Tuan muda. Silakan masuk. Oh baik. Ya, silakan. Tian Liang, aku kenalkannya. Ini adalah Chu Xiao, lulusan S3 Ekonomi dari Harvard. Mulai sekarang, dia akan menjadi asistenmu. Assistant. Tian Liang, begini ya. Mulai sekarang, Grup MA Cabang Binhai diserahkan padamu untuk dikelola. Nah, ini surat penunjukannya. Oh. Surat penunjukan. Sutradara mulai beri tugas ke aku. Bukankah ini perusahaan lamaku? Haha, Tian Liang, sekalian aku kasih tahu ya. Akhir-akhir ini, Lantian Media kita mau produksi film besar. Kebetulan, kamu bisa coba-coba tanganmu di sana. Baik itu sutradara, penulis naskah, sampai semua aktor, semua terserah kamu. Kalau ada bintang internasional yang kamu incar, ayah akan keluarkan uang untuk memanggilnya. Variety show ini berpengaruh besar, membuat Lantian Media bernilai miliaran bekerja sama. Bahkan mengirim wanita cantik selevel bintang besar untuk membantu aku. Benar-benar mewah. Tidak masalah. Serahkan padaku. Liu Yanran si wanita licik itu masih di Blue Sky Media. Aku bisa menghasilkan uang dan membalas dendam pada wanita jahat itu. Bagus sekali. Kamu kembali ke perusahaan dulu saja ya. Xiao biar aku yang urus, tenang saja. Baik. Ayo sayang, kita pulang. C'est la Madaton, c'est la Madaton. Pantas grup ini profesional, aku belum datang, pemeran pendukung dan tim kamera. Sudah siap semuanya. Tunggu. Karena ini acara varietas, aku sebagai tokoh utama kalau masuk dengan biasa saja kan kurang menarik. Xiao, menurut skrip, sekarang aku adalah presiden Lantian Media, jadi aku bisa memecat siapa saja kan? Skrip. Tuan muda, Lantian Media sekarang milik pribadi Anda. Anda bisa mengaturnya sesuka hati. Baik, sekarang kamu pergi parkir mobilnya dulu.
Sambutan hangat. C'est la Madatan, sans butin en gars, Liang Bo. Liang Bo, bajingan, keluar dan temui aku. Liang Bo, hei, anak nakal, keluar sini. Mathian Liang. Berani Sekali Camus. Berani datang Bu Akeributan. Di hari besar pelantikan presiden baru. Mana satpam, pada mati ya? Cepat usir dia dari sini. Liang Bo, buka matamu lebar-lebar. Presiden baru Blue Sky Media. Di depanmu. Mathian Liang. Apa kamu jualan di pinggir jalan sampai kepalamu kena matahari? Jadi delusi berat? Dengar semuanya. Orang yang diusir dari perusahaan. Mengaku jadi presiden baru. Hahaha. Astaga, bikin aku ketawa. Kalau dia presiden baru, maka ayahku ketua grup MA. Benar, lihatlah diri sendiri. Seperti apa? Menurutku ya. Yaitu bertemu dengan mantan tunangannya. Nona Liu Yonghong. Dia kini influencer online teratas perusahaan kami. Mereka bahkan masuk bersama wakil presiden Zhang Li. Anda pasti sangat iri. Berhentilah membuang-buang napasmu, Ai Greco. Buang serangga ini ke jalan sekarang juga, dan biarkan dia bangun. Kamulah yang harus bangun. Dan kalian berdua bajingan bermulut kotor. MA Tian Liang, beraninya kau memukulku. Aku ingin kau mati. SYK, adu. Ah kamu. Aduh. Seperti diharapkan dari acara Farid, ekspresinya dipukul persis seperti aslinya. Liang Bo berperan sebagai penjahat. Itu sungguh lezat. Jadi bagaimana kalau aku akan menghajarmu hari ini. Aku ingin kamu dikeluarkan dari Lantian Media dan tidak dipekerjakan lagi. Camus. Cepat usir dia keluar. Aku mau lihat siapa berani bergerak. Siapa kamu? Berani-beraninya campur tangan urusan Lantian Media. Hampeha, siapa aku? Kamu tidak layak tahu. Liang Bo, aku resmi memberitahu kamu. Kamu dipecat. Dan mulai sekarang, di seluruh industri media, kamu akan diblokir selamanya. Le Lucon. Apa kamu bicara sembarangan? Aku adalah manajer umum Lantian Media. Bahkan presiden baru pun harus pikir-pikir untuk memecatku. Apalagi memblokirku selamanya, kecuali Dewan Direksi Grup MA sendiri mengeluarkan perintah. Apa kamu pikir kamu siapa di sini? Pengumuman darurat. Setelah investigasi, mantan manajer umum Lantian Media, Liang Bo, melanggar aturan grup. Setelah dirapatkan Dewan Direksi Grup MA, Diputuskan secara bulat untuk memecat Liang Bo dan menerapkan larangan permanen di industri. setiap perusahaan terkait grup MA dan mitranya tidak boleh mempekerjakan. Saya dipecat. Saya dipecat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan kamu. Apakah kamu? Benarkah kamu presiden baru? Wow, akting ini luar biasa. Dari sombong hingga putus asa. Lapisan emosi hebat banget. Selevel aktor terbaik. Liang Bo. Meskipun musuhku. Tapi dalam akting, aku MA Tian Liang tetap acungkan jempol. Aku harus mengikuti peranmu. Berpura-pura tidak lia. Manajer Liang. Oh bukan, mantan manajer Liang. Aksimu sudah selesai. Pergi ambil makan siang. Bagaimana Xiao Xiao? Barusan pukulan saya itu, ditambah tendangan itu, dan lagu terakhir itu. Apakah bisa dinominasikan jadi aktor terbaik Oscar? Aktor terbaik. Tuan Muda, Xiao Xiao kurang mengerti maksud Anda. Oh, mengerti. Ada kamera tersembunyi, kan? Harus terus bermain. Tenang, saya paham semangat profesional. Mathian Liang. Yo.
Saya kira mana orang yang berani buat keributan di perusahaan. Kamu yang gagal. Bagaimana bisa diusir dari berjualan, sungguh memalukan. Malabawa Perempuan Kessil Pulant. Wajah ini, tubuh ini. Gak tahu dari mana asalnya, bayar banyak ya. Atau Camus Pergitan pas apa-apa. Rumah, mobil, mas kawin semua kasih saya. Atau saya lapor kamu melakukan kejahatan, biar dipenjara. Biar anak perempuannya. Jadi je l'endangan. Liu Yanran. Matian Liang, simpan wajah ingin makan orang itu. Aku tahu kamu mau lakukan. Mau cari sedikit harga diri di depanku kan? Sampai-sampai sewa orang seperti ini untuk pamer. Tapi, aku beritahumu, dari awal sampai akhir, pandanganku Liu Yanran. Kamu itu cuma anjing liar di pinggir jalan yang bisa ditendang kapan saja, bahkan lebih rendah dari sampah. Rencana kecilmu itu bisa kulihat dengan sekali pandang. Liu Yanran. Kamu benar-benar berhati ular. Wanita jahat yang tidak tahu malu. Aku menyesal dulu buta. Berani-beraninya menghina aku M.A. Tian Liang, kamu cari mati. Ah, M.A. Tian Liang, kamu berani memukul aku. Aku akan membuatmu mati, membuatmu tak bangkit lagi. Biar kamu dan anak perempuanmu ke neraka bersama. Manajer Liang, cepat, minta keamanan tangkap dia. Laporkan ke polisi, aku mau tuntut dia karena sengaja melukai. Aku mau dia masuk penjara dan bangkrut. M.A. Tian Liang, kamu pasti mati. Pak Ma. Pak MA, aku tahu aku salah. Tolong, aku mohon. Ampuni aku, tolong. Bukan. Manajer Liang, kamu gila? Kamu berlutut di depan sampah ini? Kamu masuk air otak ya? Diam, wanita bodoh. Pak Ma. Aku tahu salahku. Tolong berbelas kasihan. Jangan pecat atau blokir saya. Benar, di atas ada ibu berusia 80 tahun, lumpuh di tempat. Di bawah ada anak berusia 3 tahun yang butuh makan. Tolong berbelas kasihan. Berikan seya jalan hidup, seya rola beker jakera. Wow, tim acara ini. Berapa banyak uang mereka berikan kepada Liang Bo? Bahkan harga diri pria terakhir pun tidak ada. Tidak benar. Saya punya perasaan bahwa Liang Bo tidak tahu ini adalah acara varietas. Liang Bo, tidakkah tahu kamu salah? Kamu tahu kamu akan mati. Para petugas keamanan menyeretnya keluar. Tuan Ma. Tunggu sebentar. Bebaskan Jenderal Liang. Tuan Liang, semua ini penipuan. Yang disebut pemberitahuan pemberhentian dari Dewan Direksi. Itu palsu. Ah, ini wakil direktur. Jadi, aku tidak dipecat. Jadi, dibolehkan. Semuanya palsu. Ma Tian Liang. Kamu cemburu, kan? Aku merebut mantan tunanganmu. Benar, bukan? Baru saja aku telpon dan tanya ke pamanku. Dia bilang sendiri ketua MA seharian di rumah bersama cucunya tercinta. Tidak ada waktu sama sekali untuk mengadakan rapat dewan. Benar, paman wakil Presiden Zhang adalah asisten utama ketua grup MA. Berita ini benar. Ya di pengumuman rekan itu adalah rencana licik yang kamu buyuk. Ma Tian Liang, si penipu keparat. Mau balas dendam padaku? Balas dendam Yanran, balas dendam perusahaan? Kamu bermimpi. Dazar Pekindang. Masih berpura-pura jadi presiden dan menyebarkan pengumuman palsu. Cermin dirimu dulu. Pantaskah kamu? Kenapa Satpam masih diam saja? Cepat tangkap penipu ini untukku. Aku ingin dia dibawa ke kantor polisi dan membusuk di penjara. Kalian, lepaskan dia, lepaskan dia. Matian Liang. Dazar Bajingan. Berani sekali kau menipuatku, membuatku malu seperti ini. Aku ingin kau mati. Tu bunuko. Hahaha.
Wah, lukisan si kecil cantik sekali. Coba bilang ke kakek. Ini gambar apa ya? Kakek, si kecil sedang menggambar ayah. Sekarang ayah jadi superhero, penjahat nggak bisa sakiti ayah. Ayah paling hebat. Luar biasa produksi besar ini. Botol minuman ini dibuat seperti asli. Tapi kena kepala nggak sakit sama sekali. Tim properti dapat bonus ayam goreng. Aku pingsan sekarang. Kita harus tetap Lawan Liang Bo. Direktur, beri kami sinyal. Tunggu. Aku panggil polisi. Kenapa kamu masih berdiri ditangkap wanita ini? Tidak, lepaskan aku. pukuli mereka sampai mati. Bunu jalan ini. Wah, cerita adik kecil kita keren banget. Ayah sudah jadi pahlawan super. Superman bisa kungfu. Lihat ayahmu juga bisa. Langkah Lingbo dan tinju naga sejati. Kakek, apa itu langkah Lingbo dan tinju naga sejati? Haha, itu membuat ayah seperti dewa. Terbang sambil menghindari musuh di udara. Dan juga bisa meluncurkan naga emas dengan satu pukulan. Baiklah, Hari-hari. Tuan muda Anda. Tuan muda ternyata sekuat ini. As-tu vaincu? Kapan MA Tian Liang belajar kungfu? Tak disangka dia menyembunyikannya sedalam ini. Lumayan juga ya. Wah, aku sekuat ini. Tidak mungkin. Ini karena Satpam bekerja sama. Benar-benar aktor profesional. Mau berkelahi ya? Panggil semua saja. Kali ini aku mau lawan 10 orang. Sungguh mengesankan. Ma Tian Liang. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan ini. Sayangnya kamu salah cari musuh. Semua keluar. Syuting acara. Bukannya syuting film aksi sungguhan kan? Gak perlu segede ini. Ye shasha kenjen papa. Papa kapan pulang? Shasha kenjen papa. ya, kakek. Inilah manusia. Siapkan mobil. Segera ke media lantian. Xiao. Kakek sudah atur orang. Kita akan pergi cari ayah, oke? Ok. Kau mau bertengkar? Baiklah. Aku akan melawanmu. Aku akan memenuhi Semua maju. Semua berhenti. Aku memerintahkan kalian sebagai penjabat direktur grup MA. Cepat mundur sekarang. Penjabat direktur tim. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu menantu direktur MA? penjabat direktur. Aku juga Kaisar Langit. Dengar sini semua. Masing-masing dapat 10 juta. Bikin dia hancur untukku. Semua berhenti. Aduh, Paman. Anda datang tepat waktu. Mereka berdua penipu. Katanya mereka presiden baru dan ketua sementara di lantian media kita. Di sana membuat keributan dan memukul orang, tapi aku sudah mengendalikannya. Jadi ini presiden baru dan ketua sementara yang kamu bicarakan? Wanita ini yang mengatakannya, sungguh berani banget. Omong kosong.
Pagi ini aku sendiri telepon ketua. Dia kasih aku tugas penting. Aku belum dengar apa-apa. Tentang presiden baru dan wakil ketua. Danggagak? Pamanku tuh, asisten ketua utama, omongannya tuh bukti keras. Ngapain bengong? Cepat tangkap 2 orang itu, bawa ke kantor keamanan. Halo ketua? Anda bilang, cucu Anda sudah sampai di bawah. Oke, saya segera jemput. Ayah, Ja, Anda bilang, cucu Anda sudah sampai di bawah. Oke. Saya segera jemput. Paman jelas hari ini mengingatkan saya. Katanya ketua sangat berharga cucunya ini. Saya harus cari kesempatan untuk menyenangkan si kecil ini. Kesempatan bagus. bisa dekat dengan si kecil. Bukankah bisa naik tingkat di dunia hiburan? Bukan jadi selebriti internet biasa. Kenapa Xiao Xiao datang ke perusahaan? Tim acara mau gunakan Xiao Xiao? Buktikan aku presiden direktur. Lalu, bikin malu 4 orang ini yang meremehkanku. Selamat datang, Nona muda. Ayah, Ayah, Aku tidak salah dengar, kan? Cucu ketua MA. Memanggil orang ini ayah. Jangan-jangan dia benar-benar presiden baru. Max Xiao Xiao. Kenapa kamu si pembawa sial ini? Camus. diam. Kamu bosan hidup, bicara begitu dengan nona kecil? Pak Zhang. Anda salah paham. Dia anak yatim piatu yang tidak diinginkan, anak bawaan MA Tian Liang. Bagaimana mungkin dia nona kecil? Benar, Paman. Gadis ini sama seperti MA Tian Liang, memang orang rendah. Semua orang di perusahaan ini tahu, dia tidak mungkin cucu dari direktur MA. Ya, Asisten Zhang. Anak haram ini dulunya mengikuti MA Tian Liang mengemis di pinggir jalan. Sangat kotor. Bagaimana mungkin dia cucu direktur MA? Pakai otak sudah tahu itu bohong. Pasangan ayah anak ini sebenarnya hanya komplotan penipu. Iya juga. Kalau memang cucu dari direktur. Dia datang. Bagaimana mungkin sendirian, tanpa pengawal, tanpa pembantu? Seseorang datang. Tangkap mereka bertiga ini. Tangkap penipu ini. Naik. Tenang. Aku, ayahmu, membantumu membalas dendam dengan puas. Tapi, sungguh usaha keras. Hahaha. Sketsa ini, tidak saya dilihat. Hahaha. ayahku dekat. Jangan takut, kecil, ada ayah di sini. Tuan Muda. Mau kusuruh orang? Xiao Xiao, kamu mau panggil orang sekarang? Tidakkah itu akan merusak skenario yang disiapkan oleh sutradara? Sekarang. Momen puncak drama balas dendam. Skenario. Saya mengerti. Tenang saja, Tuan Muda. Xiao menjadi. Tuan Muda begitu yakin. Sudah diatur diam-diam. Aku tidak boleh merusak rencana Tuan Muda. Ma Tianliang. Kamu pasti mati. Sekarang aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ma Tian Liang. Anjing tak bertuan sepertimu berani datang ke wilayahku, Zhang Li. Datang dan pamer. Kali ini aku akan membuatmu susah untuk lari. Hai. Kalian bengong apa? Ayo bergerak. Zhang Feng. Berani sekali kamu, ya. Bapak Direktur. Saya tidak tahu maksud Anda. Berani sekali kamu kirim tangkap cucuku. Apakah kamu anggap aku tidak ada? Atau kamu mau mengancam aku? Ma Tian Liang. Aku katakan padamu, di wilayahku, kamu tak lebih dari seekor semut. Canon. Bunu Ketiga Pambon ini. Tipuan. Semut. Mengapa Anda begitu populer? Paman. Apa maksudmu dengan ini? Tuan Muda.
Ini salahku, mendengarkan fitnah itu, seharusnya tidak kulakukan. Aku seharusnya tidak percaya. Kamu dan Nona. Tolong maafkan saya. Paman, kamu. Gila, kenapa berlutut di depan orang itu? Asisten Zhang, bangun. Jangan takut bingung seperti Liang Bo. MA Tianliang ini seorang pedagang kaki lima. MA Xiao Xiao itu anak buangan yang tidak diinginkan. Sedangkan perempuan ini, kerjaannya menjual diri kamu takut mereka. Kamu tahu kamu salah. Tapi sahabatmu yang baik itu. Dan kekasihnya. Sepertinya tidak tahu. Perempuan. Diamla. Kalau kamu berani menghina lagi tuan muda dan nona kecil, aku akan memotong lidahmu. Jahit mulutnya, las sampai mati. Sepertinya, aku datang di waktu yang tepat. Dong. Direktur, haha. Kekak, Aduh. Cucu cantikku yang baik. Hahaha, bagus sekali. Hahaha. Kekek. Ternyata Max Xiao Xiao. Benar-benar cucu ketua. Selesai sudah. Aku selesai. Aku berani menyinggung putra dan cucu ketua. Semua sudah berakhir. Aku berani-beraninya menyinggung grup MA. Bukankah aku tamat? Benar. Minta maaf. Minta maaf. Ini. Ini bukan salahku. Itu karena Lioma yang jahat. Dia menipuku. Semua salahnya. Bukan salahku, salah wanita jahat itu. Kamu. Kesadaran. Kesadaran, ini salahku. Kalumara, Maralapadanya, Diayang Minipuku. Dia menyuruhku, dia memaksaku melakukannya. Wanita jahat, berbohong. Mafkan Aku Salaperkaya Padanya, Tolong Mafkan Aku. Aku beri kamu 5 juta ini. Xiao Xiao masih kecil. Kita balikan ya? Aku bersumpah akan memperlakukannya. lebih baik dari anak kan. Tolong maafkan aku. Ternyata dugaanku benar. Selain aktor tambahan, Liu Yanran dan Liang Bo, Zhang Li ini jelas tidak tahu kalau ini acara variety show. Kalau begitu, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Menikah lagi. Kamu tidak pantas. Nurani. Aku benar-benar tahu. Kau tidak tahu yang salah. Kau tahu dirimu akan tamat. Saat ini, sebagai Presiden baru Langit Biru Media, mengumumkan pemecatan Liu Yanran, Liang Bo, dan Zhang Li diumumkan. Larangan total untuk ketiga orang ini. Bawa pergi. Jangan-jangan. Nak, sepertinya kamu terlalu baik hati. Baik hati, ya. Bisnis seperti medan perang. Bersikap baik pada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Apakah tim acara merasa hukuman saya pada mereka bertiga terlalu ringan? Tidak bisa mengirim mereka bertiga ke Afrika untuk memberi makan buaya, kan? Tengah Nak. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung kirim Zhang Li dan Liang Bo ke Afrika untuk memberi makan buaya. Dan wanita seperti Liu Yanran. Mesakan dia ke penjara seumur hidup. Ya, harusnya begitu. Oh iya, itu. Siapa itu? Sini-sini kamu datang sebentar. Oke, aku pasti akan bereskan. Seperti sungguhan, tim program. Kalau kamu bisa kirim Zhang Li dan Liang Bo ke Afrika buat jadi makanan buaya, aku kasih tahu. Aku bahkan rela nggak digaji. Grup Lantian sedang siapkan film bernilai 500 juta kan? Bikin film, Xiao Xiao suka nonton film. Oh, sayang. Kebetulan sekali, pemeran utama film ini, diva internasional yang Fei Fei, adalah tunangan yang aku perkenalkan padamu. Tunangan. Gila, aku nggak salah dengar. Yang Fei adalah tunanganku. Dia itu diva super yang udah menang 5 penghargaan besar. Kapan tuan muda punya tunangan? Enggak, tuan muda punya tunangan itu biasa saja, tapi kenapa aku merasa enggan? Xiao Xiao juga butuh seorang ibu, kan? Yang Fei Fei mau pulang kampung, aku akan atur agar dia menemui kamu. Baik. Tidak bisa. Maksudku adalah, tuan muda, Anda butuh persiapan yang baik. Kalau tidak, Nona yang keberatan. Begitu, ya, kalimat yang masuk akal. Baiklah, apa? Tianliang. Tunangan Tianho. Menghadiri reuni teman,
Apakah ini tugas berikutnya dari tim acara? Aku akan mempersiapkannya, tapi aku harus pergi ke reuni teman dulu. Baiklah. Pergilah, si kecil akan dijaga olehku. Tenang saja. Si kecil, ayo. Kakek akan bawa kamu pergi melukis. Tuan muda. Suka sekali dengan yang Fei-Fei. Yang Xiefei adalah diva dunia. Siapa yang tidak suka diva? Kalau bukan. Asisten di samping Tuan Muda. Apakah Tuan Muda akan suka padaku? Hati-hati. Xiao, hari ini mau lukis apa? Kakek, ayah mau buat film. Xiao ingin lihat kisah tentang Ksatria dan Putri. Oh, cerita apa itu? Penjahat jahat membawa pergi putri yang menyamar. Oh baiklah haha. Nona besar. Kembalila bersama. Aku tidak akan ikut kalian. Apa aku masuk tempat salah? Chu Xiao itu asistennya aku. Kenapa jadi nona besar sekarang? Kalau begitu maafkan saya. Sudah mau mulai berkelahi. Kita masuk lokasi salah. Aku bukan syuting acara kebalikannya, ini bukan film laga. Xiao, yuk pergi. Maaf, Tuan Muda. Ah, Telah menipu kalian dan Tuan Besar. Sebenarnya aku dari 4 keluarga besar di ibu kota. putri keluarga Chu. Ini bukan, apalagi ini? Siapa sutradara yang setengah jalan mengubah settingan? Astaga. Bunu dia. Darah. Ini pisau asli. Tidak ada kameramen juga. Tidak mungkin, aku benar-benar bertemu dengan orang jahat. Nona besar. Waktu sudah habis. Silakan ikut kami kembali. Kalau tidak, Keselamatan teman di sampingmu ini. Kami tidak bisa menjamin. Aku ingin lihat siapa yang berat. Persaingan otoritas keluarga Chu tidak relevan dengan dia. kegigihan nona besar tidak ada gunanya. Dia harus mati atau Anda ikut dengan kami. Baiklah. Aku akan ikut dengan kalian. Harus segera membebaskan semua pengawasan terhadapnya. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambutnya. Aku bersumpah atas nama pewaris keluarga Chu. Anda akan membayar harga 100 kali lipat. Seluruh keluarga Anda akan musnah. Kamu tahu. Aku bisa melakukannya. Hati nurani. Tunggu aku kembali. Tunggu aku. Xiao. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Keluarga Assassin Chu. Bukannya saya sedang syuting acara realitas? Pisau terbang itu nyata, tatapan Xiao juga nyata. Kuil bayangan, sang putri. Jika bukan dari program reguler. Hei, Pak, mohon tunggu. Restoran untuk anggota. Kami tidak menerima orang luar. Pergi segera. Saya datang menghadiri reuni teman sekolah. Beri jalan. Bapak. Hotel 9 bintang satu-satunya di tepi laut. Masuk harus pakai pakaian formal. Kalau tidak, maaf tidak bisa masuk. Satpam, ke sini. Anak muda, sebelum aku bertindak, cepat pergi. Lia apa yang kamu pakai? Apa-apaan ini? Berani datang ke hotel kita. Klasik, merendahkan orang lain. Sepertinya acara ini dimulai lagi. Oh ya? Coba sentuh aku kalau berani. Anak muda, kamu cari mati. Wah. Bukankah ini Romeo dari kelas kita? M.A. Tian Liang? Tertahan ya. Hahaha. Adieu. Yo. Matian Liang. Jadi penjaga pintu, ya. Jangan-jangan dipikir pengemis. Makanya ditahan. Hahaha. Matian Liang. Bukan mau ngomongin.
Ini kan hotel terbaik di Binhai. Meskipun kamu lagi nggak enak. Paling nggak sewa jas yang layak biar kelihatan. Lihat saja penampilanmu ini. Orang nggak tahu pasti pikir kamu baru balik dari proyek bangunan. Hehe. Gak heran baru nikah istri udah kabur. Sekarang ini, bahkan anjing ada ras dan keturunannya. Orang bisa kayak gini nggak bisa sepenuhnya salahkan diri sendiri. Ah, awalnya memang susah. Nasib buruk, tak bisa salahkan siapa-siapa. Siapa itu? Datang kemari. Pak Sao, ada apa? Ini teman lama saya. Mulai sekarang, buka matamu, jangan cegah lagi. Jelas enggak? Ya, Pak Zhao. Maaf, saya tidak mengenali sosok hebat. Pak Ma. Anda bijaksana. Kalau Pak Zhao bicara begitu, segera masuk. Semua orang sudah nunggu. Sudah menunggu. Berdiri seperti tiang bengkok. Berdiri di sini, malu sekali. Ya kan? Ayo. Ai Greco. Pergi. Panggilkan manajer ke sini. Pak Manayer, ada yang bisa saya bantu? Tentang. Saya mau beli hotel ini, Anda yang memutuskan? Hari ini, teman-teman lama kita jarang bisa kumpul selengkap ini. Ya, saya traktir, makan dan minum sepuasnya. Jangan berhenti sebelum mabuk, ayo bersulang. Memang Zaoda saudara kita kaya raya, hahaha. Hari ini, untuk reuni teman sekelas ini, saya sengaja siapkan sedikit hadiah untuk kalian semua. Waduh. Ini Rolex. Anda mau kasih semua? Betul. Kakak Zhao. Ini terlalu mahal ini hahaha aduh. Sepele banget gampang aja. Ini semua dari pihak klien barang yang banyak nggak seberapa mahal. Letakkan di sana. Aku nggak bisa pakai semuanya. Ditaruh di sana jadi mubazir. Kasih teman-teman kita. Seperti Kenan Kenongan. Hahaha. Bros Sao. Anda benar-benar rendah hati. Yang ini. Harus 20 atau 30 juta. Jangan bertingkah seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Bros Hao didukung oleh grup MA dan berkolaborasi dengan diva dunia Yang Fei. Beberapa jam ini nggak ada apa-apanya. Benarkan Bros Hao? Wah, grup MA. Itu adalah perusahaan media terbesar di dunia. Wah Bro Zhao kita ini. Sudah sukses. Penggemar Yang Fei ada di seluruh dunia. Bilang beberapa ratus juta saja kurang. Hahaha cuma bisnis kecil-kecilan saja. Tidak seberapa. Ini buat semua orang. Semua dapat ya. Adu, maf sekali. Saya lupa Tianlian. Adu, salah saya, sini, Tianlian. Saudara tua kasih toas. Tianliang adik, jangan marah. Halo, Pak MA. Saya sudah sampai hotel. Segera ke atas cari Tian Liang. Adu. Wah, Kak Zhao, Anda luar biasa. Ini bukan salah Anda. Bukan? Pepatah bilang. Kuda bagus harus punya pelana yang bagus. Beberapa orang, sekalipun Anda beri jam Rolex asli ke tangannya, dibawa keluar, tak ada yang percaya kalau itu asli. Kan? Siapa yang percaya? Begini saja, MA Tianliang, meski yang saya punya ini tak setara dengan barang kelas atas dari Kak Zhao. Tapi setidaknya, ini barang asli. Jelas jauh lebih baik daripada barang murahan dari lapak mana yang Anda punya. Kan? Ambil ini. Setidaknya, kalau kamu memakainya saat makan di luar, tidak ada yang akan mengira kamu pengemis lagi dan mengusirmu. Jam tangan? Tidak perlu. Aku suka kok. Yang aku pegang ini. Aku. Kamu, ini. Richard Mille. Dengan case kristal obsidian. Jam tangan bernilai lebih dari 10 juta.
Ma Tianliang pura-pura jadi orang biasa, bajunya compang-camping. Jam seharga 10 juta sudah dipakai di tangan. Astaga, beneran? Jam ini nggak bisa dibeli meski punya uang. Edisi terbatas dunia. Tianliang, kamu keterlaluan. Dapat rejeki besar, nggak bilang ke teman-teman, jam mewah. Sudah dipakai, kamu harus banyak minum nih. Benar, Pak MA. Tianliang. Aku minum untukmu duluan. Hei, kalian benar-benar berpikir jam di tangannya itu asli? Benar sekali, hanya Zhao Ge kita yang bisa melihat dengan jelas. Kalian jangan sampai tertipu oleh orang yang tidak berguna ini ya. Dengan penampilan miskin, kalian pikir dia bisa pakai jam seharga 10 juta? Saya Zhao Youchai, meski bukan sekaya negara, saya pernah melihat berbagai jam tangan mahal setidaknya. Jam di tangan MA Tianliang jelas-jelas jam palsu. Richard Mille c'est la lu. Pesanan pribadi. Bagaimana mungkin ada di tangan orang yang berjualan di jalan? Benar. Menurutku dia cuma mau berpura-pura jadi anak orang kaya yang sedang mencoba pengalaman hidup, menipu adik-adik yang belum tahu apa-apa. Oh begitu, Ma Tianliang, tak disangka bertahun-tahun berlalu kau masih seperti ini. Dari caramu mengatakan saja aku sudah tahu. Kau hanya lumpur yang tidak bisa dibentuk. Tak disangka, lihat dirimu sekarang, udah tua masih punya anak perempuan, berani-beraninya pakai jam palsu buat menipu. Pantes aja istrimu kabur dengan orang lain. Dengar dulu ya, menurutku MA Tianliang nggak pantas ikut reuni teman sekelas kita. Orang seperti dia cuma bisa tipu daya, tidak pernah berusaha maju. Memalukan kelas kita. Benar, Li Wei benar. Ma Tianliang cepat pergi. Iya, keluar saja. Hahaha. MA Tianliang, tahu hari ini. Kenapa? Memanggilmu datang, ya. Zhao kita sengaja mengundangmu untuk mempermalukanmu. Ma Tianliang. Dulu di SMA suka sekali membela yang benar. Ya. Hari ini biar kalian tahu. Apa? Yang disebut kekuasaan. HMPH. Selama kita punya kakak Zhao, Sembarang kebuang uang. Kamu. jadi musuh semua orang. Kekuasaan. Di depan saya. Bicarakan ini. Pacma, allô. Proses penyerahan hotel sudah selesai. Pacma. Ini kontraknya. Mulai sekarang, Anda adalah pemilik satu-satunya hotel bintang 9 di seluruh Binhai. Tunggu, Apatidak Saladanga. MA Tianliang benar-benar membeli seluruh hotel ini. Tahu kenapa saya mau membeli hotel ini? Karena saya hanya ingin melihat kalian berdua pergi. Sekarang, segera, langsung keluar dari hotel saya. Wah, MA Tianliang, kayaknya dia banyak uang ya. Demi memecat 2 orang yang menyinggungnya. Dia malah membeli hotel bernilai miliaran ini, bahkan Zhao Youchai pun belum tentu bisa segila ini. Li Wei, Bukannya tadi kamu bilang, suruh aku pergi? Tidak. Ma Tianliang. tak disangka hari ini saya Zhao Youchai salah lihat. Jangan kira punya sedikit uang kotor, kamu bisa saja Berani pamer di depan saya, Zhao Youchai. Kamu tahu apa artinya diva internasional? Seiya Beritahu Camus. Kalo Seiya Mintamitra Seiya. Yang Fei, Diva Yang, komentar sedikit di internet. Hotel aneh ini akan digempur oleh jutaan penggemar diva yang di seluruh dunia sampai tutup. Kamu percaya tidak? Zhao Youchai. Kenapa saya tidak tahu kalau penggemar saya begitu hebat? Kenapa saya tidak tahu penggemar begitu hebat? Astaga. Ini. Yang Fei. Ya ampun. Yang Fei. Dia kesini buat apa?
Pasti dia datang untuk Zhao Ge. Lihat tuh, itulah yang namanya koneksi sejati. Ada orang yang meskipun kaya, cuma bisa pamer di depan orang biasa. Lingkaran elit sejati membutuhkan koneksi. Sekarang dengan hadirnya Yang Fei Fei, hanya butuh satu kata dari Zhao Ge untuk membuat beberapa orang yang kurang ajar benar-benar habis. Bintang besar Yang, kenapa Anda datang sendiri? Apakah kita akan mendiskusikan detail program hiburan kita selanjutnya? Aduh, perkara kecil seperti ini cukup dengan satu telepon, atau biarkan asisten Anda mengatasinya. Tidak perlu repot-repot datang langsung ke sini. Dengar di depan. Mau saya di internet memprovokasi penggemar menyerang Pak M.A. Tianliang. Benar? Haha. Ratu Yang, Anda salah paham. Jangan salah dengar. Iya. Masalahnya si M.A. Tianliang ini, dia terlalu jahat. Ratu Yang, lihatlah dia. Kami teman-teman baik hati mengundangnya untuk reuni. Tapi dia s'engagea pura-pura miskin, pura-pura bodoh. mempermainkan kami ini, Ratu Yang. Anda lihat moralnya, benar-benar sangat memalukan, bukan begitu? Iya, Ratu Yang, si M.A. Tianliang ini, dia benar-benar munafik. Dia adalah penipu. Dulu saat kuliah puluhan tahun lalu, dia memang begitu, sekarang malah lebih parah lagi. Oh Yang, Anda mendengar semuanya. Ya, jadi M.A. Tianliang itu Benar-benar. sampah manusia, ya. Oh, jadi begitu ya. Masih ada mau jelaskan? Tunangan saya. 947. Seiya Dangar Dangambenar. Quand? Oh Yang. Bicara. M.A. Tianliang adalah tunangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? M.A. Tianliang seorang pria tak berguna yang ditangkap setelah menikah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tunangan seorang superstar internasional? Yang Tianho? Apa yang barusan kamu katakan? Ini kamu. Apakah saya lupa menyebutkan itu? M.A. Tianliang adalah tunanganku. Tipe pasangan yang akan menikah. Tidak heran dia adalah ratu film internasional. Hebat sekali, langsung masuk peran. Tunanganku menyimpan bakat tersembunyi. Bisa tetap Meski dikepung banyak orang. Fei Fei, rekan kerjamu ini sepertinya kurang bisa diandalkan. Tidak apa-apa. Dia segera bukan lagi. Yang, kasihani aku sudah bekerja keras untuk grup M.A. begitu lama. Tolong maafkan aku sekali lagi. Maafkan kamu? Apa kamu meminta maaf pada orang yang salah? Kakma. Itu salahku, semua salahku. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Maafkan kamu? Bisa. Bawa anak buahmu. Lepas pakaianmu. Di jalan besar teriak 100 kali, aku penjual jam tangan palsu, baru akan kumaafkan. Ini kurang baik, ya. Apa kurang baik? Ikuti perintah kakak M.A., ayo pergi. Semua gara-gara kamu. Aku penjual jam tangan palsu. Aku penjual jam tangan palsu. Dia tadi ingin menyakitimu. Kok kamu memaafkannya? Aku memaafkannya, tapi ingat, dia tadi menyerang tunanganmu. Tidak menyangka. Kamu memang pria yang licik. Aku ke kamar mandi dulu. Nanti kita ketemu lagi. Kebaikan. Tadi itu kesalahanku. Kalau kamu mau memaafkanku, aku rela jadi yang kedua. Aku Tidak berebut, tenang, yakin. tidak akan memberitahu Yang Tianhu. Tianliang, Bukankah kamu menyukaiku? Aku mau jadi yang kedua. Jika ingin aku melahirkan anak, berapapun banyaknya, aku bersedia. Swear. tidak tahu. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Bunga liar di tepi jalan. Jangan dipetik.
Diserang oleh banyak orang, tapi tetap tenang. Ada godaan wanita cantik, tapi tidak terpengaruh. Sepertinya tunanganku ini memang sangat hebat. Menggoda pria di depan mataku, kamu cukup berani ya. Seseorang tidak mau lihat wanita ini lagi di Binhai. Baik. Sudah cukup. Sekarang, kita berdua bisa makan malam bersama? Ini tunangan saya. Suatu kehormatan. Fei Fei. Benar-benar kamu, kapan kembali ke sini? Ini siapa? Wang Zi. Perkenalkan resmi. M.A. Tianliang. Tunangan saya. Apa? Tunangan. Yang Fei Fei, apa maksudmu aku kejar kamu bertahun-tahun sekarang kamu malah mau menikah dengan orang lain? Kamu pikir keluarga Wang di Beijing? Ku meye. Film Ayah akan mengundang banyak artis terkenal. Hahaha, tentu saja. Apakah Xiao Xiao suka artis terkenal? Xiao Xiao tidak suka artis terkenal. Xiao Xiao suka ayah. Xiao Xiao ingin ayah jadi artis terkenal. Baiklah, haha. Baiklah Xiao Xiao, tapi jadi artis terkenal harus bisa nyanyi, bisa menari, dan bisa acting. Dan main piano. Xiao Xiao mau lihat main piano. Baiklah, haha. Kakek lihat. Wah, gambar Xiao Xiao kita bagus sekali. Hahaha. Yang Fei Fei, hari ini kamu harus beri penjelasan. Jika tidak, Jangan salahkan aku kalau tak sopan. Kamu lucu sekali. Siapa kamu? Kenapa jelasin ke kamu? Sayang, ayo pergi. Oh, Ma Tianliang. Betul kan? Calo Berani, Lawan Aku. Berdiri seperti seorang pria. akhirnya, tim acara mengubah pola. Duel. Mau tanding apa? Kebetulan. Hari ini guruku, Master Piano Dunia, Master Richard, ada di sini. Kita attending piano saja. Mohon Master Richard sebagai juri. Wang Zi, ada yang lebih tidak tahu malu dari kamu? Kamu belajar dari guru piano ternama, Tianliang tidak pernah menyentuh. Kenapa? Kamu tidak berani? Tianliang, jangan pernah setuju dengannya. Baiklah. Tidak berani menerima. Tianliang, Paman M.A. bilang kamu tidak pernah belajar piano. Dia belajar dari guru piano ternama, kamu tidak menerimanya. Aku paham. Yang Tianho, aku mengerti maksudmu. Demi efek acara, harus setuju. Betul kan? Tenang, aku akan bekerja sama. Oke. Aku setuju untuk duel. Bagus kamu mengerti. M.A. Tianliang, kenapa setuju dengannya? Apakah tidak puas dengan tunangan dan sengaja ingin kalah? SSST. Vivi, kamu tunggu saja dan lihat aksinya nanti. Guru, bantu saya nanti. Ja. Vivi, lihat baik-baik. Aku memotret semua tingkah buruk tunangan. Dan mengunggahnya ke internet. Un tuc semua Oronic Mati. Fotografer siap. Panitia mengatur semuanya. Jadi nanti bisa naik dan bermain sesuka hati. Tampaknya semua orang, semua sudah hadir. Maka saya umumkan. Pertandingan. Dimulai. Fei Fei, aku akan tunjukkan padamu siapa. Yang pantas jadi pria untukmu.
Tuan Wang, Anda memang layak menjadi murid Master Richard. Lagu Flight of the Bumblebee Anda benar-benar sempurna. Jangan lupa, dia salah satu dari 4 tuan muda Beijing. Tidak hanya tampan dan kaya, tetapi juga sangat pandai bermain piano. Gadis tidak akan menyukainya. Lihat dia, pakaiannya compang-camping, benar-benar seperti badut di tepi jalan. Dan dia masih berani naik ke panggung bermain di depan Master Richard. MPH. Seyarazad Yanyang Jin Manjagamukadi de Pangyangtian. Tunggu nanti dia akan malu sendiri. Gilirannya kamu. M.A. Tianliang, apa kamu benar-benar pikir kehadiranku di hotel ini kebetulan? Sejak kamu kembali ke keluarga M.A., aku sudah menyelidikimu. Kamu sama sekali nggak bisa main piano. Mau rebut Fei Fei dariku? Lucu sekali. Duduk juga nggak benar, tangan nggak tahu harus taruh di mana. Hei M.A. Tianliang, turunlah, jangan mempermalukan diri. Sutradara, semuanya terserah padamu. M.A. Tianliang adalah maestro piano sebenarnya. Di depan M.A. Tianliang, Apa yang baru saja dimainkan oleh benar-benar lelucon. Apakah dunia piano Tiongkok akan melahirkan satu lagi master piano yang tiada tanding? Tianliang, tidak mungkin. Aku sudah menyelidikimu. Kamu sama sekali tidak tahu cara bermain piano. Bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak mungkin. Tianliang, kemampuan pianomu sekelas maestro dunia. Tapi Paman M.A. bilang kamu tak pernah belajar piano. Itu rahasia. Yang Tianho dan pemeran tambahan itu, tolong jangan tanya lagi. Jangan sampai ketahuan. Bukankah ini pengaturan tim acara? Matikan suara piano dan putar musiknya. Ma Xing Tianliang seorang jenius, melihat permainan orang lain jadi maestro piano. Yang Fei Fei, kamu mendapat harta karun. Kamu harus memegang tunanganmu erat. Tidak mungkin. Apakah jaringan intelijen keluarga Wang salah? Ma Xing Tianliang ini sebelum ditemukan oleh M.A. Guokao. Dia selalu yatim piatu. Apakah di belakang Ma Xing Tianliang? Berdiri kekuatan lebih besar dari Benard, me m'embégitu. di drama pendek, di belakang M.A. Tianliang pasti ada kekuatan. Yang lebih besar dari keluarga Wang. Makanya informasi saya jadi salah. Pak M.A., saya salah. Seharusnya tidak menantang Anda. Adalah properti keluarga Wang Kang. Di kota Binhai, bernilai 1 miliar. Sebagai kompensasi, tolong bebaskan keluarga Wang kami. Silakan. Apa dilakukan aktor kecil? Kenapa ada tambahan adegan? Tidak balas dendam terhadap keluarga Wang. Ini rencana sutradara?
Hei, karena kamu tahu kesalahanmu, maka aku akan memaafkanmu kali ini demi Fei Fei. Terima kasih, Tuan MA. Wah, ternyata MA Tianliang ini punya pengaruh besar. Bisa membuat Tuan Wang minta maaf. Aduh, mulutku tadi berani memfitnah Tuan MA. Sial, aku pantas disalahkan. Benar. Mulutku ini memang pantas dihukum. Tuan MA, kami benar-benar tidak tahu. Apa yang orang-orang ini lakukan? Apakah ini juga ada di naskah? Tianliang, ayo kita menikah. Aku rasa kita tak perlu menunggu bertunangan. Langsung saja mendaftar pernikahan. Daftar nikah. Vivi, oh bukan, Yang Tianho. Ini terlalu tiba-tiba, tenanglah. Apakah ini sudah diatur? Tim acara bikin kejutan besar. Kalau terlalu lama, langsung atur nikahi seorang aktris internasional. Tanya ke Tianliang apakah Paman MA mengatur ini? Paman MA memang bilang kalau cocok, segera menikah demi beri rumah yang utuh untuk Xiao Xiao. Iya, memang diatur. Oh kalau begitu, daftar dulu. Tim acara mungkin hanya minta kita pura-pura ambil sertifikat. Ayo pergi. Oh, Haha Xiao Xiao, kasih tahu kakek, ketiga lukisan ini gambarkan apa ya? Putri dibawa penjahat pulang, demi bertemu pahlawan, berusaha keras jadi orang hebat. Akhirnya, Putri bisa cari pahlawan. Tapi pahlawan ternyata bersama orang lain. Oh kakek mengerti. Selamat datang kepada kepala keluarga baru. Fei Fei, benarkah kita harus masuk? Hei, ini pernikahan palsu? Kenapa diva internasional ini harus mendaftar menikah denganku? Tianliang, Tenang saja. Paman MA memberitahu aku tentang Xiao Xiao. Aku akan berusaha menjadi ibu yang baik. Jika mau, bisa punya satu lagi. Untuk jadi teman Xiao Xiao. Aïe Quantique, Kenalanya. Wadu. Cewek ini mirip banget. Kayak diva internasional Yang Fei. Ngomong apa sih kamu? Iya. Mereka berdiri di depan kantor pendaftaran pernikahan. Mau nikah? Ngomong juga nggak dipikir dulu. Siapa itu Yang Fei Fei? Penggemarnya miliaran, diva super. Kok bisa nikah sama orang? Gagal seperti ini. Hahaha seluruhnya barang murahan. Panas begini nggak punya mobil. Yang Fei Jia Fei, Suka sama pekandang begini. kesempatan kita datang nih. Tubuhnya seksi banget. Pasti seru banget hahaha. Tianliang, Tunggu aku sebentar. Hei Fei Fei, aku bilang kan, mana mungkin aku bisa menikah dengan diva internasional ini, bahkan figuran pun datang. Cantik. Aku heran kenapa kamu yang begini cantik kok mau sama pecundang seperti dia? Gimana kalau kita tukeran WeChat? Mau tas apa? Kakek belain. tarik kembali kata-katamu barusan. Minta maaf kepada kekasihku. Kalau tidak, Tunggu saja surat pengacaraku. Yang Fei Fei. Kamu benar-benar Yang Fei Fei. Benar-benar Yang Fei Fei. Kamu mengada-ada, bagaimana mungkin dia yang Jia Fei? Yang Fei Fei. Benar-benar Yang Fei Fei, aku. Aku tidak salah lihat kan? Seorang bintang global. Superstar dengan miliaran penggemar menikah dengan pecundang, ini tidak mungkin. Bukan Yang Fei Fei. Camus. Memilih pecundang seperti ini, lebih baik pilih aku. Iya, benar. Yang Fei Fei, Camus. Bagaimana menikah dengan orang Pecundang menikah. ulangi, minta maaf pada kekasihku. Kekasih. Yang Fei Fei. Masa kamu benar-benar mau nikah sama pecundang ini? Bukan Yang Fei Fei.
Orang seperti pecundang miskin ini. Pilih dia, mending pilih aku. Iya benar. Yang Fei Fei kamu. Apa kamu mau menikah dengannya? Dia sama sekali tidak layak untukmu. Jania, W8888 Jania, W8888 Jania, W8888. Dia memang tidak layak untukmu. Tian Liang, aku kembali. Xiao Xiao, kamu belum selesai syuting? Bagaimana sutradara memutuskan pemeran utama wanita keluar dari cerita? Ternyata untuk menyesuaikan adegan selanjutnya. Wanita ini, jauhkan dirimu dari tunanganku. Kamu pasti Yang Fei, tampak seperti perempuan penggoda. Aku tidak mengerti mengapa Paman MA memilihmu sebagai tunangan Tian Liang. Apakah hanya karena kamu pandai berakting? Paman MA memilihku karena aku hebat. Kalau tidak, kenapa tidak memilihmu? Tidak memilihku. Itu karena aku selalu menyembunyikan identitasku. Liang, aku pewaris keluarga Chu, salah satu dari 4 keluarga besar di Shangjing. Asalkan kamu menikah denganku, masa depan seluruh keluarga Chu adalah milikmu. Benar juga. Sutradara demi memberi Xiao Xiao lawan main aktris internasional hingga memberinya peran sekeren ini. Tak masuk akal. Jangan dengarkan apa yang dia bilang. Setelah menikah, lihat ratu, peri, atau adik kelas. Aku bisa berakting. Apakah aku gila? Ataukah dunia gila? Dua wanita cantik ini. Kenapa berebutan menikah dengan seorang pecundang? Tidak hanya memberikan harta keluarga, tapi juga bermain rayuan seragam. Seorang pecundang, kenapa bisa membuat dua wanita cantik berebut? Pastillania Sandiwara. YK. Sandiwara. Dua wanita cantik, bukan mau menghina. Si pecundang ini memang tidak pantas buat kalian. YK. Kendaon Jongon San Peter Buan Percuma. Wanita cantik, buka mata kalian. Daripada pilih dia, lebih baik pilih aku. Bukan mau membanggakan diri. Izinkan Seiya Mamperkenal Kandiri. Seiya Linyi. Ayah saya adalah pemilik agensi media influencer terbesar di kota Binhai. Sekarang sedang bekerja sama dengan grup MA. Pernah dengar grup MA? Itu adalah grup media terbesar di dunia, pengendali Hollywood. Yang Fei Fei. Dan Wanita Kantikini. Kalau kalian mau menikah dengan saya jamin akan memperkenalkan kalian dengan grup MA, HMPH. Orang gagal seperti ini. Jauh banget dibanding saya, hahaha. Diam. Sekarang. Langsung, segera. Minta maaf ke kekasihku. Kalau tidak, kamu dan perusahaan bapakmu akan lenyap dari pantai. Diam. Sekarang, langsung, segera. Minta maaf ke kekasihku. Kalau tidak, perusahaanmu dan ayahmu akan lenyap di tepi laut. Dua Wanita Kanti. Saya ini memikirkan kalian. Jongon Matamu Tertipuo Le Pekindangini. Hehe. Xiao Xiao, Fei Fei. Jangan marah. Biar aku saja. Lepaskan tanganmu dari dia. Camus Yang Gagal Pantamenian Tu Tangan Mereka, Le Pascan. Satu telepon, percaya nggak? Aku hanya perlu satu telepon. Kamu akan segera menyesal. Menyesal? Satu telepon lagi? Hahaha, yang gagal. Kamu kebanyakan baca novel ya? Kira kamu ini pahlawan perang? Aku peringatkan kamu. Sekarang pergi dari kota Binhai. Kalau aku melihatmu lagi ganggu kedua wanita cantik ini, aku akan... Anak durhaka. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu berani sekali mengusik tuan muda grup MA. Apakah kamu ingin semua bisnis Lin hancur karenamu? Camus. Kamu adalah tuan muda dari grup MA? Penglihatanmu bagus sekali. Tuan muda ini sedang menyamar. Ada masalah? Tuan Mudama. Saya yang tidak melihat dengan baik. Maafkan saya telah menyinggung Anda. Saya pantas dihukum. Tuan Mudama, mohon ampun kepada saya. Ampuni kami, ya. Mengampuni kalian bisa saja. Tetapi,
Sekarang keadaan saya berantakan, bahkan tidak punya mobil. Kalau ada yang menertawakan saya lagi, kalian bilang bagaimana? Dua bersaudara ini. Tidak heran acara ini punya anggaran tinggi. Langsung paham maksud saya. Namun, ini demi hasil acara. Jangan salahkan saya, ya, bro. Dua wanita cantik. Masalah selesai, saatnya kita pulang dan menemukan hati nurani. Mau nikahi siapa dari kami? Iya, antara saya dan wanita licik ini, kamu harus memilih. Sutradara. Penulis, kalian semua ingin aku mati. Yang satu adalah Dewi bos besar yang dingin seperti es. Satu lagi bintang nasional kaya raya. Memilih siapapun berakhir buruk. Gitarnya penonton bisa membuatku tenggelam. Aku telepon dulu ya, hei. Halo. Siapa ini? Aku MA Tian Liang. Tian Liang. Ini aku. Dengar baik-baik, setelah ibumu meninggal, itu tante kecilmu yang membesarkanmu. Kebaikannya luar biasa. Aku, sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab ini, harus membalasnya. Aku sudah merencanakan investasi 10 miliar di kampung halaman ibumu. Untuk Pusat industri budaya film terbaik di Asia. ulang tahun tante kecilmu tiba. Kamu wakili aku untuk kembali sebentar dan urus kedua hal ini. Dengan baik. Akhirnya berhasil kabur. Telepon dari ayah palsu ini datang tepat waktu. Tapi 100 miliar, pusat film, dan ulang tahun bibi kecil. Apakah sutradara ingin memberi tugas baru padaku? Bahkan menyuap bibi kecilku. Tapi ini lebih baik daripada dipisahkan di tempat oleh mereka. Jiang AUAU 66, Jiang AA0, ayah palsu ini mengatakan telah mengatur orang khusus untuk menghubungi kepala desa. Soal pengembangan pusat film. Tunggu sampai selesai, aku akan ke rumah bibi kecil dulu. Xiao, ayo pergi. Ke rumah nenek. Ayo. Dengar-dengar, Bibi Tian Liang yang membesarkannya. Jadi nanti, aku harus tampil baik di depan Bibi. Kalau aku bisa mendekati Bibi Tian Liang, menikah dengan Tian Liang pastilah mudah. Orang tua, hari ini kamu harus pindah, mau atau tidak. Kalau tidak pindah, aku bakar tempatmu ini. Jangan harap. Pindah. Serahkan cepat. Lepaskan. Serakin. Lisan Lilisan. Jangan sentuh bibiku dengan tangan kotor. Bawa Xiao masuk. Ayo. Siapa nih? Bukankah ini burung phoenix emas dari desa kita, MA Tian Liang? Kenapa? Di kota bisnisnya hancur, balik kampung dengan hina minta-minta, ya? Lisan. Sebelum aku marah. Bawa orangmu, cepat pergi. Lisan ini memang anak kepala desa. Dari kecil gak akur, tapi gak berani bikin masalah di rumah tante. Apa ini lagi-lagi rencana dari tim produksi? Si pecundang ini setelah beberapa tahun, jadi berani ya sekarang, berani pamer di depanku. Saya bilang sama kamu. Cepat suruh Li Cui Mei. Bawa sertifikat rumah dan tanah, lalu saya kasih kamu 10 juta. Kalau enggak, saya bawa orang buat bakar tempat jelek ini. Biar Tante MU enggak punya tempat tinggal. Tante kecil, jangan takut. Katakan, ada apa sebenarnya? Mau rumah untuk apa? Ini Senua Ger. Mereka bilang apa? Ada perusahaan besar. Namanya Grup Mas. Mau di desa kita. Investasi miliar. Bangun semacam pusat film di tanah bagus saya ini. Mereka mau bayar 100 juta rupiah untuk lahan ini, tapi saya tidak mau. Jadi mereka datang merusak barang. Lihat, hari ini mereka bahkan merampasnya. 10 miliar. Bukan 100 miliar. Kok jadi desa cuma dapat 10 miliar? Masih pakai cara paksaan beli. Kelompok Lisan berani banget makan 90 miliar.
Lisan, aku cuma bilang sekali. Rumah ini adalah harta hidup bibiku. Berani usik, aku lawan. Yang pintar cepat pergi. Ma Tianliang. Dasar kamu anak yatim piatu. Li ngomong sama kamu itu penghormatan. Kalau masih ngeyel, aku bakal hancurin tulang-tulang kamu. Tian Yuge. Sama orang ini. Kenapa marah? Aku dengar. Kakungini, ditipuo les Liu Yanran. Sampai bangkrut. Nggak sisa apa-apa. Akhirnya, Harus bergantung sama orang tua buat beresin masalahnya. Kacung ini, pukulin dia, tangan Anda bakal kotor. Ma Tianliang. Saya akan berbicara jujur dengan rencana pengembangan grup MA dipegang sepenuhnya oleh Kak Li. kamu melawan Kak Li. Berarti kamu melawan seluruh desa, benar kan? Ma Tianliang. Saya akan berbicara jujur denganmu. Rencana pengembangan grup MA dipegang sepenuhnya oleh Kak Li. Kamu melawan Kak Li. Berarti kamu melawan seluruh desa, benar? Warga desa. Grup MA ini. Mau investasi 10 miliar untuk desa kita. Wah, ini seperti durian runtuh jatuh di desa kita. Tapi lihat sekarang, MA Tianliang. Berani menghalangi rencana pengembangan. Bukankah memutuskan rejeki kita semua? Benar, MA Tianliang memutuskan rejeki kita. Harus dihajar. Hajar dia. MA Tianliang, lihat ini. Bahkan kalau aku memukulmu sampai mati di sini, tidak ada yang berani bersuara. Lisan, kamu sangat tepat untuk memainkan karakter tiran ini. Melihatmu, aku hampir ingin memberikanmu sebuah penghargaan. Jika Oscar tidak memberimu aktor pendukung terbaik. Aku orang pertama yang tidak setuju. Kalian tidak tahu malu, Tianliang dikhianati karena dia setia kawan. Kalian semua mengandalkan kekuasaan untuk menindas yang baik, lebih buruk dari binatang. Kenapa bisa bersuara di sini? Sepertinya kalian memang sok jago. Aku di sini, coba siapa yang berani bertindak. Ma Tianliang. Kenapa aku tidak menyadari? Kamu menyembunyikan dua wanita cantik ini? Hei, kamu, kena tahi anjing dari mana? Dari mana kamu dapat dua bidadari ini? Lihat tubuhnya. Wajah ini luar biasa. Li, kita harus mendapatkan dua wanita ini untuk bersenang-senang selama 3 tahun. Li, tunggu apa lagi? Setelah dapetin rumah ini, kita bawa pulang dua wanita itu. Malam ini kita bakal bertarung kayak 3 raja melawan Lubu. Kalian berdua cantik banget. Kenapa membela pecundang ini? Ai Greco. Kakak datang biar kamu senang-senang. Hehe. Wanita Jalan. Berani kamu pukul aku, ya? Bukannya kamu jago berkelahi? Ayo, si lisan ini. Apakah benar? Kamu diundang tim produksi. Sutradara. Aku serius akan memukul, jangan salahkan aku jika ada masalah. Tak bisa melawan bertiga. Pergi, aku tahan mereka. Cepat. Ingin pergi? Terlambat. Hari ini aku tak akan pergi kecuali aku benamkan si liar ini. Kalau tidak aku bukan bermargali. Jangan menggertak ayah. Ayah itu Superman. Fei Fei Xiao Xia, lindungi anak-anak kecil. Tante, Tianliang mampu menghadapi 10 orang sendirian. Ketiga orang aneh ini. Mereka tidak cukup mengalahkan hati nurani. Bagus. Ajardia. Ajardia. Kalian ini pecundang, kok bisa mau lawan Lubu? kenapa Tianliang jadi sehebat ini ya? Siap-siap pakai pisau. Kalian cepat masuk. Kalian cepat masuk, jalan cepat. Bibi kecil, kamu juga masuk. Tidak. Hehe. Tuan Wu. Tenang saja. Saya sudah siap dan hanya menunggu grup MA. Investasi sudah siap. Hahaha, Kepala Desa Li. Jangan buru-buru, Ketua MA. Mengirim Tuan Muda MA ke sini. Setelah dia selesai meninjau,
kita bisa mulai proyeknya. Hahaha. Kepala desa, Li Ge sedang di rumah Li Cui Mei dan bertengkar dengan Ma Tianliang. Coba lihat ke sana. Adu. Mohon maaf, Direktur Yao. Di sini ada sedikit masalah. Silakan minum teh dulu, saya segera kembali. Dari ketua, Tuan Muda Besar. Membawa nona kecil silaturahmi di desa. Tidak bisa, saya harus menyatakan sikap segera. Tuan Muda Besar adalah pewaris masa depan grup ini. Wajah ini harus sedikit disanjung. Anak muda, siapa sangka? Kamu pergi ke kota besar dan sekarang bisa bertarung, tapi bisa bertarung pun percuma. Aku bakal potong kamu dengan pisau. Kalau begitu, datanglah ke sini. Ah. Hajar dia untukku. Anticandia. Berhenti sekarang juga. Li San. Apa yang kamu lakukan? Ah. Hajar dia untukku. Potondia. Bun. Hei, semuanya berhenti. Li San. Apa yang kalian lakukan ini? Ayah. Kenapa ayah datang ke sini? Dia tidak setuju dengan proyek pengembangan kita. Saya menakut-nakuti. Kepala desa, Anda tidak tahu. Ma Tianliang dan orang tua itu menolak relokasi. Itu memutus jalan mata pencaharian desa kita. Benar, Kepala Desa. Si Ma ini tidak tahu berterima kasih. Li San Mangambil Piso, un tuc menakut nakutidia. Ma Tianliang. Kamu yang tidak setuju dengan pembongkaran itu. Ya, saya tidak setuju. Orang-orang. Ikat Ma Tianliang ini dan Li Cui Mei di belakangnya. Apa? Semua pada Tulia. Atau, kalian semua nggak mau uang lagi. Mister Wang. Utang 30.000 yang kamu punya di kasino, bunganya hampir membunuhmu, kan? Masih mau hidup atau tidak? Mister Zhao. Uang mahar untuk gadis Liu dari desa sebelah. Sudah kamu kumpulkan? Atau. Mau jadi bujangan seumur hidup? Mister Li. Masih mau beli rumah di kota untuk anakmu? Ha. Sudah berapa kali aku bilang? Ketemu orang yang menolak relokasi. Jean-Gambil tindak incendierie. Kalau orang dari grup MA tahu, kamu sebagai penanggung jawab proyek mau bagaimana? Bukan begitu, Pak. Jadi menurutmu? Aku sudah bilang. Memotong jalan rezeki itu sama saja dengan merugikan orang. Bisakah kamu bicara saja? Biarkan orang-orang bergerak sendiri. HEI. Warga desa. Ikat Ma Tianliang, bawa ke kelenteng, buat dia mengaku di depan leluhur. Tanya dia berani gak menghentikan sumber uang seluruh desa. Pak Li, Pak Kepala Desa benar, gak bisa biarkan dia ganggu rencana kita. Ikat dia. Ma Tianliang. Bukannya kamu jago berantem? Punya nyali gak lawan semua orang desa? Lihat kamu hari ini. Bagaimana bisa terbang keluar dari halaman ini? Aku. Jika kesejahteraan desa Diperoleh melalui pemaksaan dan penindasan yang lemah. Jika kalian rela mengorbankan hati nurani demi sedikit uang, maka aku, Ma Tianliang, akan melawan kalian yang egois. Tidak tahu berterima kasih sampai akhir. Ma Tianliang. Kamu bajingan. Teman-teman, serang dia. Bunuh dia. Berhenti. Pak Zhu. Kepala Desa Li. Kalian mau apa sih? Pak Zhu. Anda salah paham. Begini, Tiu, Pak Yo, masalahnya begini. Saya dan ayah menemui Ma Tianliang dan Li Cui Mei untuk membicarakan pembongkaran. Tapi kedua orang itu benar-benar tidak tahu diri. Bukan hanya tidak bekerja sama, mereka memukul kami. Tuan Yo, saya bisa bersaksi. Wajah saya bengkak karena dipukuli Ma Tianliang. Yao Sheng, aku bertanya padamu, Anda mengorganisasikan proyek pembangunan ini, kan?
Apakah Anda masih ingin bekerja di sini? Kau, MA Tianliang, dasar bajingan kecil. Jaga mulutmu. Beraninya kau bicara seperti itu kepada Presiden You? Lihatlah Tuan You, MA Tianliang ini durhaka dan tidak tahu berterima kasih. Dengarkan dia. Apa dia katakan? Dia menganggap dirinya Ketua Grup MA. Madian Liang Kamu Tamit. Bukan cuma buat warga desa marah, juga marah Tuan You dari Grup MA. Sekarang mau lihat gimana kamu bertahan. Semua diam. Tuan Muda Ma. Semuasalah saya. Saya tidak merencanakan pembongkaran dengan baik, membuat situasi pembelian paksa muncul. Semuasalah saya. Tuan Zhu. Tuan You, Anda nggak salah paham kan? Dengar baik-baik semua MA Tianliang ini. Adalah MA Group. Anak tunggal MA Guo Hao. Untuk proyek film kali ini, Penanggung jawab tertinggi dari pihak MA Group. tidak mungkin, dia MA Tianliang, ternyata anak tunggal MA Group. Bagaimana mungkin? Habis sudah. Kita sudah ganggu orang yang salah. Menyinggung MA Group. Kita benar-benar selesai. Yao Sheng. Hebat sekali yang kamu lakukan. Rencana investasi 100 miliar berubah menjadi 10 miliar di tanganmu, berani sekali minta banyak. 100 miliar. 10 miliar. Kita ditipu. Penipu. Tuan Muda Ma. 10 miliar. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak berani mengambil 9 miliar meskipun berani seperti beruang atau macan. Saya selalu mempromosikan Bahwa kita grup berinvestasi 100 miliar. Ya, itu dia yang negosiasi dengan warga desa. rencana pembongkaran pengembangan. Yang itu, Pak MA, Tuan Muda MA. Saya salah, saya bukan manusia, saya meremehkan orang. Aku seharusnya tidak bohong pada warga desa bilang investasi Anda orang besar berbudi. Tolong maafkan nyawaku yang malang ini. Hati nurani. Tidak. Tuan Muda Ma. Bos Ma. Semua salah anakku, tidak bisa melihat yang nyata. Dia sudah tertutup hati oleh keserakahan. Kumohon lihatlah kita sebagai tetangga. Demi usiaku yang tua, maafkan anakku kali ini saja untuk penggusuran. Kami akan sepenuhnya bekerja sama, pasti bekerja sama. 10 miliar itu. Kami tidak akan menyentuhnya. Saudara-saudara. Kalian semua dengar, kan? Jadi, siapa yang harus dibawa ke kuil untuk meminta maaf? Anaku. Aku akan mengikatnya ke kuil dan meminta maaf di depan leluhur. Bukan. Diam. Kalau nggak mau dijeblosin, mending diam saja. Tuan Muda. Selanjutnya lihat. Urusan hari ini nanti saja. Hari ini ulang tahun tanteku. Aku harus rayakan dulu dengan tanteku. Baiklah, akan kuatur segera. Tianliang. Jangan di hotel, jelaskan padaku. Kenapa kamu tiba-tiba jadi Tuan Muda Grup MA? Tante, apa kru acara tidak memberitahumu? APA? Kru acara. Begini. Tante. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya yang Fei Fei, bisa memanggil saya Jia Fei, saya seorang aktris. Bisa dibilang saya punya sedikit terkenal di dunia internasional. Ini hadiah ulang tahun dari saya untuk Anda. Terima kasih. Sebuah. Kalung bernilai jutaan. Juga berani diberikan. Bibi, saya perkenalkan diri. Saya adalah Sekretaris Tianliang, sekaligus pewaris salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing, keluarga Chu. Ini hadiah dari saya. Hotel dan villa. Tidak perlu. Chuk Xiao Xiao. Jangan terlalu berlebihannya. Bibi, ini villa yang kubeli untukmu di Paris. Bibi, rumah tradisional kubeli untukmu di Beijing. Kamu. Jangan berlebihan. Sudah, jangan bertengkar. Hari ini ulang tahun bibiku, ayo. Semua bersikap ramah. Tianliang. Di antara mereka berdua, siapa pacarmu? Bibi,
Kenapa nanya kayak gitu sekarang? Astaga, kamu sebenarnya mau pilih siapa? Iya, kamu pilih aku atau dia? Aku pilih makan popcorn. Sejujurnya, sutradara, kalau yang Jia Fei si diva internasional dan Chu Xiaoxiao si wanita kuacol benar-benar suka sama aku sudah memilih. Tapi kamu, Ini kan gak nyata. sejujurnya, sutradara, kalau yang Jia Fei si diva internasional dan Chu Xiaoxiao si wanita kuacol benar-benar suka sama aku sudah memilih. Tapi kamu, Ini kan gak nyata. Dasar brengsek. Tian Liang, kamu. Bro. hei kalian. Ayah itu bodoh? Xiao, mau dipukul ya? Berani sekali bilang ayah bodoh. Hei, ayah bercanda. Makan melonnya. Selama aku bisa memastikan hal ini terjadi, aku tidak percaya Tian Liang tidak memilihku. Kok kamu yang ada di sini? SST. Yang Fei Fei, aku beritahu Tian Liang itu milikku. Sebaiknya kamu menyerah. Chu Xiaoxiao. Pasangan tepat untuk Tian Liang. Baiklah. Sampai saat ini, lihat saja siapa yang lebih cepat. Tian Liang. Tante Xiao Xiao, Tante Fei Fei, kalian sedang apa? Ma Tianliang, Pikirkan baik-baik. Apakah dari awal kamu sudah salah paham? Ini sebenarnya bukan acara variety. Aduh, Ayo, silakan duduk. Hari ini Paman Li Mu ya. Akan kujelaskan rencana pembongkaran desa kita secara rinci. Tenang saja, kami pasti akan bekerja sama dengan grup MA untuk pembongkaran. HMPH. Liu Yanran, kenapa kamu ada di sini? MA Tian Liang, jangan kira. Grup MA ingin kembangkan desa kami. Aku kasih tahu kamu, Tuan Wu ini juga mau kembangkan desa kami. Lisan, kamu ngomong apaan sih? Cepat tutup mulutmu. Desa kita sudah tanda tangan kontrak dengan grup MA. Ayo, ayah. Ayah, ini Tuan Wu. Meskipun tidak sebanyak grup MA beri. Tapi Tuan Wu bilang, Selain kompensasi relokasi. masih beri kita bonus 5 miliar. Apa Yang, Camus Catacan et tout Benard. Tenlang, nggak nyangka ketemu kamu di sini. Kalau mau dibicarakan, langsung. Aku nggak punya waktu buat ngobrol lama. Ten Lang, Kita baikan saja. Aku tahu aku salah. Kita baikan, ya? Nggak mungkin. Camus. Kalau mau ngomong soal ini lagi. Lebih baik nggak usah. MA Tian Lang, dulu bisa bikin kamu ketakutan sekali. Berarti bisa kedua kali juga. Tenang saja, kamu nggak akan bisa kabur. Maafkan saya, Tian Liang, Paman harus meminta maaf padamu. Rencana pengembangan ini akan dibatalkan oleh desa. Apa maksudmu, Kepala Desa Li? Kenapa anak Kepala Desa Li membawa banyak orang ke sini? apa maksud dari semua ini? Jangan buru-buru, Tian Liang. Orang-orang desa ini Ada sedikit pikiran. ingin berbicara lebih dalam denganmu sebagai penanggung jawab. Ayah, Kita nih. Bicara baik-baik dulu. Kita mau naikkan harga. Grup MA kalian jangan pikir bisa mengelabui kita. 5 juta per meter, kalian kira kita pengemis? Kalian yang kaya itu, uang receh yang jatuh pun lebih dari ini. Kalian yang kaya itu. Uang receh yang jatuh lebih dari ini, lihat saja harga rumah di luar, sudah naik setinggi apa. Tanah kita ini, segera jadi pusat film, sangat berharga harus 10 juta per meter.
Dalam lingkar 3 kota, setiap orang dapat kompensasi 1 apartemen direnovasi. Kurang satu pun tidak bisa ya. Kalian meminta terlalu banyak, benar-benar seperti merampok. Di kontrak kita semuanya tertulis jelas. Bagaimana bisa seburuk itu? Kompensasi dari grup MA mengacu pada biaya pembongkaran daerah pusat kota utama, meningkat 15% ditambah biaya penempatan. Biaya kompensasi Hadiah jika menandatangani tepat waktu. Jika dihitung, jauh lebih banyak daripada properti kalian yang sekarang kalian masih mau naik lagi. Itu berbeda. Saya tidak peduli, tetap Harga naik. Aduh. Nona yang ini orang kota. Menghitungnya begitu rinci. Tapi ini tidak bisa dihitung begitu saja. Kita sudah turun-temurun di sini. Akarnya ada di sini. Feng Shui ini. Tanah ini tidak bisa diukur dengan uang. Proyek miliaran MA Group, sedikit saja sudah cukup buat warga kita hidup baik. Sekarang warga punya tuntutan yang wajar. Tingkatkan standar hidup, perbaiki kehidupan. Atiu. Benar sekali. Tianliang. Kamu keluar dari desa kita, tapi jangan berbalik melawan kami. Harus bicara untuk warga desa ya. Benar, MA Tianliang. Sekarang meski kamu Tuan Muda Grup MA, kamu tidak boleh lupa asal-usulmu, MA Tianliang. Saat ibumu meninggal, kami semua yang membantu mengurusnya. Sekarang, kamu jadi tuan muda. mau menindas kami warga desa ya. Benar. Pokoknya, kalau kamu tidak menaikkan harga, Maka kamu tidak bisa membangun. benar. Betul. Sepertinya tetangga baikku ini ingin menaikkan harga. Sayang, kamu memang pintar. Tahu cara merayu warga desa. Kini kesempatan pengembangan ini menjadi milikku. Ah, dukungan dari Bapak Wu yang membuat rencanaku berhasil. Tua bangka, kalau bukan untuk jadi nyonya dari grup MA. Aku malas urus dirimu. Tianliang, kamu dengarkan, ini permintaan semua orang buat naikin harga. Walaupun grup MA besar, tetap harus kompromi sama warga desa. Saudara sekalian, ini kontrak yang sudah ditandatangani semua orang, kita sudah sepakat sebelumnya. Berdasarkan hukum, Grup MA kami berhak tidak menaikkan harga. Hukum. Hukum tidak berguna. Buyer saya beri tahu, di desali kami yang berkuasa. Kami yang berkuasa. Kamu tahu, kan? Tahu apa kami yang berkuasa ya? Kami yang berkuasa, tahu kan? Lihat. Habis, kontraknya habis. Laporkan saya jika pergi laporan ke orang-orang desa. Kami tidak setuju kalau bisa, pergi laporan ya iya. Orang-orang desa ini, MA Tianliang. Jadi tuan muda keluarga MA. Meremehkan kita orang-orang desa yang miskin. Lagi, MA Tianliang ini ingin pakai uangnya. Untuk beli hidup kita. pakai kita akan setuju? Tidak, kita tidak akan setuju, kita harus mengusir dia dan bibi kecilnya yang mengganggu itu semuanya pergi. Usir mereka sejauh mungkin. Usir pergi baik-baik. Bawa pergi, bawa pergi, bawa pergi. Ma Tianliang. Meski kamu jadi pewaris MA Group, tetap saja jatuh di tanganku. Sekarang, lihat apa yang kamu bisa lakukan. Ayo pergi. Lepaskan aku. Ayo pergi. Ayo pergi. Kalian melanggar hukum, tahu? Hila kalian hila. Kita pergi. Tunggu. MA Tianliang, sekarang belum terlambat. Jika kamu bersedia menikahi aku akan bantu kamu menyelesaikan masalah ini. Hanya hantu yang mau jadi wuke. Kekasih tua yang tidak mati ini, tujuan aku cuma satu, yaitu jadi nyonya muda di grup MA. Kalau tidak, kalau proyek ini gagal, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada ayahmu?
mungkin hak waris kamu akan dicabut. Ma Tianliang, ini adalah investasi bernilai ratusan miliar. Jika kamu mengacaukannya, ayah kaya kamu pasti akan menganggap kamu sampah dan mencabut hak waris kamu. Liu Yanran, jangan berhayal. Meskipun hak waris aku dicabut, aku tidak mungkin menikahi kamu. Camus. Ma Tianliang, jangan keras kepala. Sekali ini lewat, tidak ada kesempatan lagi. Camus. Wu Bo. Ah. Bos Wu. Anda benar-benar penyelamat desa kami, Desa Li. Selama Anda setuju, kita bisa segera teken kontrak. Tenaga kerja, tanah. Semua siap mendukung, tenang saja, saya pastikan Anda puas. Haha. Ternyata begitu. Saya bilang, masyarakat tempat saya. Berani membatalkan kontrak, berpaling muka. Ternyata mereka sudah cari tempat baru yang lebih bagus. Liu Yanran, lagi-lagi kamu. PH, Wuke itu, orang kaya baru dari jual tanah. Berani mengambil dari mulutmu. Dia benar-benar bosan hidup. Tianliang, tenang saja, lihat bagaimana saya mengurusnya. Hei. Belum pergi ya? Aku bilang, Ma Tian. Di dunia ini, Hanya keluarga MA yang punya kekuasaan dan pengaruh, ya? Lihat itu Pak Wu di dalam, dia bos besar. Semua permintaan bisa dipenuhi, 10.000 per meter persegi. Bisa kasih rumah buat kita lagi, bukan masalah. Dengar, Ma Tianliang. Cepat bawa uang kotoranmu pergi. Cepat pergi. Di Desa Li tidak ada kamu lagi. Ya pergi cepat bawa nenekmu yang tua, dan menghambat kemajuan pergi semakin jauh semakin baik jangan kembali lagi. Kamu pikir Tianliang tertarik pada desa kecil ini yang tercemar oleh keserakahan dan keinginan? tercemar oleh desa kecil. Kami memang harus pergi. Tapi, Hari baik seseorang sangat mirip dengan belalang musim gugur. Gak bisa tahan lama. Hai, Kerja sama kali ini dibatalkan. Apa? PAK Kades Li. Maaf ya. Kerjasama dibatalkan. Apa? Pak Wu, Apa yang terjadi? barusan kita sudah setujukan. Ini ayah. Apa? Dia bilang apa? Kerja sama dibatalkan, Pak Li. Apa Pak Wu bilang tidak jadi dikembangkan? Benar ya? Cepat katakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini. Aku juga tidak tahu, tadi Pak Wu. Pak Wu terima telepon. Kerjasama dibatalkan. Tuan Li. Kalau hari ini kamu tidak memberi penjelasan. Kalian berdua Jangan Arab keluar dari sini, Ini bukan salahku itu. HI. Tianliang. Tianliang. Semua ini salahku. Ngomong baik-baik dulu. Tentang uang itu, saya tidak mau sebanyak. Serious. Emas Ma Tianliang. Tadi kan, semua kesalahan kita. Mafkan Camilla. Bercanda, sekarang menyesal ya. Terlambat. Sialan, gara-gara kalian, kesempatan bagus hilang. Itu bukan salahku, oh. Karena Liu Yanran, dia memberi uang padaku. Menyuruhku menghasut semua orang. Batalkan kontrak Ma Tianliang. Bos Wu, tolong aku. Dazar wanita buzu, Berani Camus menyanggung. Putri Chu, cepat pergi. Pergi. Pak Wu. Bibi kecil, kami Pulang. Kekek, Ya, nak. kamu. Kenapa kamu di sini? Gimana caranya ngomong sama bapakmu? PAK. Taunt. Apa maksudmu? Apa kamu jadi bodoh karena negosiasi? Bahkan bapak kandung yang kamu kenal, kamu lupa. Hei, datang sini, nak. Tianliang. Aku tahu dalam hatimu masih ada kebencian. Dulu, pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Kehilangan kontak dengan ibumu dan kamu. Tapi, bagaimanapun hubungan darah tidak bisa diputus, aku tetap ayahmu. Kakek adalah kakek. Kau. Benarkah kau ayahku? Jadi semua ini. Benar adanya.
Jadi kalian berdua menyukaiku. Tian Liang, tentu saja aku sungguh menyukaimu. Tian Liang, kamu memahami perasaanku, mau menikah denganku? Shu Xiao Xiao, yang menikah dengan Tian Liang jelas aku. Kamu ngawur, itu aku. Tian Liang, kamu sebenarnya mau pilih siapa? Tian Liang, Kamu sebenarnya mau pilih siapa? Aku. Xiao Xiao, coba kasih tahu kakek gambar ini tentang apa ya? Shashakanjan Abu. Abu. Oh iya, kakek, belum pernah tanya, siapa ibu sebenarnya? Kenapa? Tidak bersama ayah, ya. Xiao Xiao juga tidak tahu. Xiao ingin ibu kembali. Bilang, Kamu mau pilih siapa? Tian Liang, kamu sekarang main cukup pandai ya. Ibu. Ibu. Kok ada lagi satu?